Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya, dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Berinkarnasi di Hari Yang Sama Selama 100.000 Tahun. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya diperlihatkan bahwa di sana Lin Yue ingin dicelakai. Dan sekarang kita langsung masuk ke part selanjutnya. Di part selanjutnya terlihat bahwa Lin Yue yang sudah acting di sana dihampiri oleh guru Kaisar Lie. Di sana Lie berkata, "Hei saudara kecil, aku meminta maaf padamu karena kesalahan kami perguruan Jizya dalam melayani tamu. Berharap kamu bisa segera berdiri. Aku pasti akan menghukum Jingsan dan mereka." Lin Yue pun akhirnya berdiri di sana. "Kaisar guru, sudah terlalu sungkan, tapi pukulan murid Anda sangat kuat tadi. Badanku merasa sedikit tidak nyaman. Mungkin ada luka dalamnya." "Ya, semuanya mohon tunggu sejenak ya. Aku akan membawa saudara kecil ini istirahat di kamar dan membantu memeriksa luka dalamnya." Di sana akhirnya Lin Yue dibawa oleh guru Lie. Lin Yue pun berkata kepada Yaoge, "Ada Kaisar Guru yang menolong aku. Aku akan baik-baik saja. Kamu lindungi dirimu sendiri ya, Yaoge. Tunggu aku keluar." Yaoge di sana malu-malu. Yaoge berpikir, apakah ini rasanya menjadi seorang istri yang disuruh oleh suaminya? Lalu tak lama dari situ kita diperlihatkan Guru Lie dan juga Lin Yue di sana minum teh. Guru Lie berkata, "Saudara kecil, bagaimana? Kamu ingin aku menghukum Jiang Zun dan Zheng Xingsan?" "Terserah Kaisar Guru sajalah. Ingin bagaimana menghukum dua orang lemah ini? Aku juga di sini tidak berbasa-basi lagi. Aku berharap bisa mendapatkan dukungan dari perguruan Jizya ini. Aku ingin mendirikan sekte." "Kamu ingin mendirikan sekte?" "Iya, aku ingin mendirikan sekte." Kagetlah Lie di sana. Pil Sengking adalah pil langka yang susah ditemukan oleh sekte kelas atas bagian luar. Aku menebak kamu seharusnya bukan orang bagian luar, bukan? "Ya, tentu saja bukan. Kaisar Guru tidak perlu menebak identitasku. Kamu pasti akan mengetahuinya pada waktunya. Aku berharap Kaisar Guru bisa baik-baik mempertimbangkan permintaanku ini." "Ya, tapi aku pasti akan setuju dengan permintaanmu kali ini. Kalau ada satu pil Sengking yang utuh sayangnya," kata Lie di sana. Lin Yue langsung menjawab, "Sayangnya khasiat pil obat ini sekarang hanya tersisa 40%, betul?" "Ya, sepertinya kamu tahu jelas ya. Tapi kenapa kamu malah memotong pil obat ini? Aku masih bisa membedakan pil obat ini apa dipotong atau patah sendirinya." "Ceritanya panjang, Kaisar." Lalu Lin Yue pun menjelaskan di sana dan menceritakan. Di sana Lin Yue langsung berkata, "Alur kejadiannya seperti itu, tapi hanya sebuah pil Sengking saja kok. Tenang, andai saja Kaisar Guru menyetujuinya untuk aku membuat sekte di sini, sebagai imbalannya aku akan menyiapkan 10 pil Sengking untukmu langsung." "Kamu serius?" kata Lie di sana. Lie pun sangat terpukau. "Akhirnya aku mengerti. Pantas saja kamu membiarkan mereka merusak pil obat ini. Rupanya kamu mengorbankan pil obat yang berkhasiat 60% ini agar aku mengerti bahwa pil Sengking bukan benda yang sulit didapatkan olehmu ya." "Ya, Kaisar Guru memang pintar ya. Dan lagi pula kalau tidak seperti itu, Kaisar Guru juga tidak percaya bahwa aku bisa memberikan 10 pil Sengking untukmu." "Ya sudah, baik, aku setuju," kata Lie. Lalu Lin Yue pun pergi dari sana. Di sana Lin Yue pun berkata, "Aku pamit dulu ya."
Namun Lie di sana memberitahu bahwa dia bisa menjamin orang-orang dari sektenya tidak mencelakai Lin Yue. Tapi orang-orang dari luar sekte, aku tidak bisa bertanggung jawab. Lin Yue berkata, tenanglah, aku ada rencananya kok. Langsung di sana ia menemui Yaoge. Yaoge, ayo kita pergi. Masalah sudah selesai di sini. Sekarang masih kurang satu sekte kelas atas lagi untuk menyetujui kita membuat sekte di planet kekaisaran. Wah, Tuan hebat sekali, kata Yaoge. Tunggu! Di sana ada Zheng Xingsan yang menghalanginya. Zheng Xingsan berkata, maaf ya, tadi aku tidak sengaja melukai Anda. Setelah menerima pengobatan dari guru, bagaimana kondisi tubuh Anda? Apa kamu tidak bisa melihat? Aku sedang acting tadi, kata Lin Yue. Atas dasar apa memangnya kamu bisa melukaiku? Sialan, beraninya meremehkan aku ya. Zheng Xingsan di sana menakai jurusnya, tetapi Lin Yue hanya menggunakan satu jarinya saja. Dengan satu jarinya, Zheng Xingsan pun mental dan muntah darah di sana bucat-bucat sampai terpukul mundur dan bonyoklah mukanya di sana. Ia berkata, mustahil, masa aku tidak bisa menahan satu serangannya? Mereka semua yang melihatnya pun juga terkejut. Zheng Xingsan kalah. Zheng Xingsan, dia adalah tamuku. Dia pun datang ke pertarungan tersebut. Apa ini cara pelayanan tamu yang aku ajarkan padamu, Zheng Xingsan? Mohon ampun Kaisar Guru, kata ayah Zheng Xingsan di sana. Zheng Xingsan masih mudah emosi. Mohon ampun kali ini ya. Mohon ampun. Ya sudah, jangan lakukan kesalahan yang sama lagi. Maaf ya Tuan Lin, ini semua salahku yang tidak pandai mengajar muridku. Kamu juga jangan lakukan kesalahan yang sama lagi lah, Guru Lie, kata Lin Yue. Kagetlah mereka semua di sana. Siapa dia? Tak kusangka sampai Kaisar Guru meminta maaf padanya. Dan sikapnya dia begitu sombong. Mustahil, kata Hong Tian juga di sana. Lalu akhirnya Lin Yue pun pamit. Aku pamit pergi dulu, ingat janji kita. Janji diantara kita, Guru Kaisar Lie. Baik. Lalu Kaisar Guru Lie di sana yang tahu bahwa pil Zhengqing yang diberikan oleh Lin Yue terbagi menjadi dua gara-gara Hong Tian di sana marah. Hong Tian, Jiang Zun, kemari cepat. Mampus, kali ini pasti mampus, pikir Hong Tian. Kita akan sekarat kali ini, pikir Jiang Zun. Lalu kita diperlihatkan Lin Yue dan Yaoge yang sudah memasuki penginapan. Hei Sobat Yaoge, kita beruntung sekali ya, hanya perlu memenuhi satu syarat sudah bisa mendirikan sekte di sini. Siapa sobatmu memangnya? Kamu saja tidak bersedia menceritakan cara kamu meyakinkan Lie pada aku. Ya, aku tidak mungkin menceritakan di depan umum. Ayo kita cari satu kamar penginapan, aku akan baik-baik ceritakan padamu nanti Yaoge. Kita masuk dengan gaya sombong seperti ini, kata Yaoge. Apa tidak takut orang dari istana Zheng Xingsan yaitu sekte Liu Huo mencari masalah dengan kita? Tidak ada tempat yang lebih aman sih daripada wilayah kekuasaan Liu Huo. Ayolah kita masuk dan berbincang saja. Di sana Lin Yue sudah menceritakannya pada Yaoge. Lin Yue pun berkata, ceritanya kira-kira seperti itulah. Apa kamu sudah mengerti sekarang? Pantas saja ya, kamu tidak sedih melihat pil obatnya rusak. Ternyata ada rencana seperti ini di dalam hatimu ya. Yah, sekarang aku sudah menceritakan segalanya padamu Yaoge. Apa kamu mau tidur di sini denganku? Kita adalah sobat, kata Yaoge. Tentu saja tidur di kamar masing-masing. Yaoge pun menolak tawaran Lin Yue di sana. Lalu akhirnya Lin Yue pun sendiri di kamar dan dia berlatih, berpikir, meski kitab 8 teksyuku sangat baik, tapi sangat susah dipelajari. Dengan kultivasiku sekarang ini, aku hanya bisa menggunakan cakar naga dan auman naga saja. Jika ingin menggunakan kekuatan wujud dan raga naga, mungkin harus menunggu lagi ya. Lalu Lin Yue pun mendengar ada seseorang. Ada yang datang ke sini. Lin Yue pun di sana pura-pura tidur dan orang tersebut adalah wanita. Dia masuk dari jendelanya kamar Lin Yue. Di sana wanita itu bernama Tang Xin, jenius langit kota dari sekte Feng Long. Wanita itu berpikir,
Orang ini beneran menggunakan satu serangan mengalahkan Zheng Xingzhan. Tingkat kewaspadaannya begitu rendah, tingkat kultivasinya juga begitu rendah. Aku tidak percaya. Aku akan memeriksa pusat energinya, maka akan mengetahui asli atau palsu. Sambil merogoh badan Lin Yue di sana. Dia merogoh-rogoh dan berpikir, kenapa tidak menemukan pusat energinya ya? Dan dia menemukan benda belut listrik akhirnya. Benda yang keras ini apa ya? Jangan-jangan mukanya pun memerah. Lin Yue yang pura-pura tidur di sana berkata, kamu sudah puas ya pegangnya ya? Mau pegang lebih lama lagi? Kamu pura-pura tidur ya rupanya. Kagetlah Tangzin di sana. Lin Yue pun berkata, Nona Tangzin, teknik kamu begitu profesional. Aku mana rela tidur demi kamu. Kamu jangan sembarangan berbicara ya, kata Tangzin. Lalu kenapa kamu bisa tahu namaku? Ya, aku tidak hanya tahu namamu saja kok. Aku juga tahu kamu berusia 17 tahun, anggota keluarga dari Tang, bagian dalam. Ukuran dadamu itu... Diam! Sebenarnya siapa kamu? Kagetlah Tangzin yang sampai bisa mengetahui ukuran dadanya. Lalu Lin Yue menjawab, jelas-jelas kamu yang datang mencariku. Kenapa kamu malah bertanya aku siapa sih? Aku hanya mendengar hari ini ada orang yang mengalahkan Zheng Xingzhan, itu saja. Aku sedikit penasaran dan datang ke sini. Lalu kamu mau apa? Aku ingin melihat kehebatanmu doang. Udahlah, jangan banyak omong, rasakan ini. Dia pun mengeluarkan jurusnya. Lalu Lin Yue hanya dengan mudah satu tangannya saja memblokir serangannya. Hah, ini saja seranganmu? Apa? Kagetlah Tangzin. Kamu sudah melihat kan kemampuanku? Kalau kamu ada yang ingin dikatakan lagi, segera katakan. Aku sudah ngantuk sekarang. Lalu Tangzin di sana pun takut. Ya, maaf, aku sudah datang mengganggu. Alasan aku datang menguji kemampuan Anda adalah karena ingin meminta Anda membantuku memenangkan kompetisi mahkota kaisar. Aku akan menyetujui segala permintaanmu nanti, asalkan bisa memenangkan kompetisi ini. Aku ngantuk. Coba katakan, apa alasan kamu memilih aku, kata Lin Yue. Ya, Anda bisa mengalahkan Zheng Xingzhan, menandakan Anda sangat hebat. Lalu Anda juga menjadi musuh Zheng Xingzhan sekarang. Lalu di kota Fenglong hanya ada aku seorang murid yang mencapai tahap Emperor. Istana Liwoho selain 9 pangeran, masih ada King King yang tahap Emperor. Jadi aku memerlukan rekan seperti Anda. Ternyata alasanmu sangat kuat ya. Aku memang bisa membantumu sih, kata Lin Yue. Tapi aku ingin kota Fenglong mengakui sekte baru yang kami bentuk nanti dan menjadi backingan kami. Tuan Lin, hal ini harus meminta persetujuan dari guru dulu. Ya, asalkan kamu setuju maka gurumu juga akan setuju kok, tenang saja. Aku sudah tahu. Ya sudah, baik, aku juga setuju deh kalau gitu, kata Tangzin. Lalu Lin Yue pun lanjut tidur di sana. Ya sudah, sepakat, pergilah. Sampai jumpa ya. Lalu Tangzin pun keluar dari kamar Lin Yue. Di sana ia muntah darah dan bucat-bucat di mulutnya. Lalu ada seorang pria di sana yang bertanya, Tangzin, apa dia melukaimu? Tidak, pas aku menguji kemampuan dia, aku hanya terkena efek samping teknik dia saja. Aku tidak pernah melihat orang sehebat ini. Jelas-jelas hanya tahap trance dance, tapi begitu menakutkan. Ya, memang aku tidak salah menilai kemampuan dia. Oh iya, apa dia sudah setuju? Iya, dia sudah setuju, kata Tangzin. Tapi dengan syarat kita, kota Fenglong harus mengakui sekte baru yang dia bentuk dan menjadi backingan dia. Oh, dia mau membentuk sekte baru ya? Ambisinya begitu besar sekali. Aku akan menyetujuinya deh hal ini. Tangzin juga berkata lagi, dia juga sudah menebaknya kalau guru akan menyetujuinya juga. Apa? Dia sombong sekali sih, sudah mengetahui pikiranku. Lalu terdengar suara ketokan dari kamar Lin Yue lagi. Dan itu adalah Yaoge. Yaoge berkata, awalnya aku mengira ada orang yang menyergapmu tadi ya. Ternyata seorang gadis cantik yang datang mencarimu. Gadis itu kekasihmu juga kan? Dia adalah Tangzin, pihak kota Fenglong. Ada gunanya sih dia bagiku. Jadi aku tak berguna begitu, kata Yaoge. Ya tentu saja kamu lebih berguna, Yaoge.
Apa yang kamu lakukan? Kata Yaoge. Lin Yue pun langsung menggendong Yaoge di sana. Ya, temani aku tidur yuk. Kita adalah sahabat. Tidak mungkin. Tenanglah. Kita hanya tidur saja. Tidak melakukan hal lain kok. Yaoge pun berpikir, kenapa dia tak bergerak ya? Apa beneran hanya tidur saja? Dasar brengsek, dia beneran sudah tertidur dong. Keesokan harinya, di sana Lin Yue dan juga Yaoge pergi buru-buru. Pagi-pagi buta, kita mau pergi kemana Tuan Lin? Aku sudah meyakinkan satu sekte kelas atas kemarin malam. Jadi hari ini kita pergi ke istana Hanyu untuk menjadi backingan kita selanjutnya. Lalu aku juga memerlukan benda pusaka mereka untuk meningkatkan kultivasiku. Backingan? Bukankah sekte kelas atas yang paling kuat itu adalah sekte dari Kaisar Gululie dan juga sekte-sekte yang datang kemarin ke ulang tahunnya? Ya, sebenarnya sih istana Hanyu ini adalah sekte kelas atas yang paling kuat sebelumnya. Tapi sekarang tidak lagi. Ya, detailnya nanti aku akan jelaskan padamu lah. Kita sudah sampai nih. Ayo, kita tukar pakaian dulu biar bisa tahan dingin. Lalu terlihat di sana Lin Yue dan juga Yaoge sudah memakai jaket yang tebal. Di sana mereka berjalan-jalan di kotanya. Yaoge berkata, "Gunung es di sini megah sekali ya, tidak kalah megah dari perguruan Jizya." Iya, awalnya istana Hanyu ini sangat kuat tahu. Sayangnya karena alasan tertentu istana Hanyu merosot drastis. Dua orang yang tidak punya mata di depan cepat minggir. Itu adalah prajurit dari Lie Huo, sektenya Zhen Xingzhan. Di sana prajurit itu berkata, "Jangan halangi kami dong, jangan halangi jalan. Beraninya menghalangi keresta istana Lie Huo ini. Kalian sudah bosan hidup ya?" Lin Yue malah sengaja di sana berjalan di jalannya. Kamu sengaja ya Tuan Lin? Iya, aku sengaja. Tapi aku memang tidak ada kebiasaan memberi jalan pada orang. Ayo kita jalan saja. Marahlah prajurit dari sekte Lie Huo. Dasar tidak tahu diri. Lalu tidak duga-duga datang seseorang di sana, si pria hijau. Di sana ia beradu kekuatan dengan prajurit dari sekte Lie Huo. Tetapi si pria hijau ini malah kalah dong. Di sana ia mental dan ia berkata, "Tunggu, siapa kamu?" kata Yaoge dan juga Lin Yue. "Aku, si hijau, murid dari Zhen Zihai, salah satu dari 4 putra mahkota sekte Dou. Tadi aku yang menolong kalian loh. Sekte Dou ini adalah sekte kelas bawah bagian luar. Bahkan murid dari sekte kelas bawah bagian luar pun tidak sanggup melawan prajurit dari sekte kelas atas." Lalu Lin Yue pun tidak mengenalnya. "Aku tidak mengenalmu, kamu siapa sih?" Lalu dia berkata, "Ya memang, aku hanya sosok kecil, Anda pasti tidak akan mengenalku. Tapi istana Lie Huo ini terlalu sering merajalela. Anda berdua lebih baik segera kabur ya. Jangan di sini lagi, akan sangat bahaya," kata si pria hijau. "Hah, bahaya?" kata Lin Yue. "Akulah yang paling bahaya. Bahaya terbesar di sini bagi mereka." Lalu mendengar hal itu, prajurit dari sekte Lie Huo pun marah. "Kurang ajar, mati sana." Namun si pria hijau di sana pun menolong Lin Yue lagi. "Kalian cepat pergi, aku akan menahan dia." Lin Yue yang tahu bahwa dia akan kalah walaupun dia adalah murid dari sekte kelas bawah, bahkan melawan prajurit dari sekte kelas atas pun tidak bisa. Akhirnya Lin Yue pun memberikan reikinya. "Mungkin kamu tidak bisa mengalahkannya. Sini aku bantu ya." Seketika itu jurus dari pria hijau ini membesar dan akhirnya meledak kepala dari prajurit sekte Lie Huo di sana. Terlihat di dalam kereta sekte Lie Huo di sana ada seseorang. "Hei, manusia tak berguna. Masalah kecil seperti ini saja tidak bisa." Ledakan pun terjadi di sana, di samping kereta tersebut. Orang-orang di sana pun terkejut. Apa? Murid dari putra mahkota ke-7 sehebat ini? Dia kan hanya sekte kecil. Sangat menakutkan ya. Sekte Dou diam-diam sangat menakutkan. Lalu si pria hijau di sana pun berkata, "Kak, apa tadi kamu ya meminjam kekuatan Reiki kepadaku?" "Iya." Yaoge bertanya,
Sekarang hanya tersisa satu kereta saja. Bagaimana? Bunuh saja semuanya, kata Lin Yue. Lalu si pria hijau pun berkata, "Kak, kita jangan terlalu sadis. Ampuni saja mereka, ayo kita pergi." Tak kusangka ya, kakak begitu hebat, kata si pria hijau. Maaf ya sudah so hebat ikut campur masalah ini. Sudahlah, ayo kita pergi. Dan di sana si pria hijau malah mengikuti Lin Yue dan juga Yaoge dong. Malah bertanya-tanya di sana. Apakah aku boleh bertanya, kakak ini murid utama dari sekte mana ya? Aku tidak ada sekte, kata Lin Yue. Lalu Yaoge pun bertanya, kamu si pria hijau, pakaian kamu begitu bagus. Apa ada acara yang baik hari ini? Apakah kalian berdua tidak tahu, kata pria hijau. Hari ini adalah hari pernikahan salah satu murid ketua dari Istana Nanggong dan dengan Istana Liuho. Kalau tidak, pria mana yang mungkin bisa masuk ke sini? Ya, tak kusangka ya kamu juga ikut keramaian juga, kata Yaoge. Yo, aku datang melihat keramaian. Aku datang berjumpa dengan kekasihku, tahu? Kamu berjumpa dengan kekasih dengan pakaian seperti itu? Ya, keren tidak? Dia pun bergaya di sana. Gaya pakaian yang sangat bagus ini. Lin Yue yang melihatnya pun di sana merasa malu. Ya, pakaian ini memang sangat unik kok. Ayo kita lanjut jalan. Oh, ternyata kakak suka dengan gaya pakaianku ya. Ini aku berikan topi ini padamu. Anggap saja sebagai tanda persahabatan kita. Tidak, terima kasih ya. Ayo kita lanjut jalan saja, kata Lin Yue. Aku tidak suka mengambil barang kesukaan orang lain. Lalu kita diperlihatkan di istana Han Yue ke-7. Bolehkah aku bertanya nama kalian siapa? Lin Yue, Yaoge. Di sana ada prajurit yang menjaga istana Han Yue. Aku murid sekte Dao. Dengar-dengar di sini ada acara pernikahan istana Han Yue ya. Aku datang untuk meramaikan pesta. Pergilah, kalian dilarang masuk, kata penjaga itu. Kak Yanran tidak akan mengubah tekadnya. Dengar ya si pria hijau. Apa? Kakak, aku ini si pria hijau loh. Masa aku tidak boleh masuk? Sepertinya kamu masih tidak tahu ya. Hari ini adalah pernikahan Kak Yanran dan Kak Sangyang. Kamu tidak disambut di sini. Apa? Yanran? Kak Yanran dan Sangyang? Ya, si hijau, kamu hanya murid kecil di sekte Dao yang lemah itu kan, kata para penjaga. Sedangkan Tuan Sangyang adalah salah satu dari 9 pangeran istana Liuho. Jadi kamu jangan bermimpi lagi ya. Lalu kalian berdua yang mengikuti si hijau datang ke sini, tentu saja tidak akan diterima masuk juga ke sini. Ternyata informasi dari pria hijau ini salah. Ternyata yang akan menikah adalah Sangyang dan juga Yanran. Di sana kecewalah si pria hijau. Padahal Yanran itu adalah seorang gadis yang disukai oleh pria hijau ini. Lalu Lin Yue pun di sana memakai teknik menghasut rohnya. Kalian juga ingin menghadang aku ya? Pria hijau sudah datang sampai ke sini, tentu saja harus masuk dan melihat. Aku kasihan padanya. Minggir kalian para penjaga. Dan itulah part kali ini. Terima kasih kawan-kawan telah menonton dari part 1 hingga sekarang. Kita lanjut di lain waktu. Dadah semuanya, bye-bye. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini dan juga terus mensupport channel ini. Terima kasih banyak. Bye-bye semuanya.